you. I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you. I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby. Pak Gatot, idola. Semangat Pak Gatot. Terima kasih. Pak Gatot. Pak Gatot. Terima kasih. Sudah ya, sudah. Hari ini kita tidak Dingin perlu banget Pak Gatot hari ini. Iya, kita tidak perlu berorasi terlalu banyak ya. Saya hanya ingin menginfokan kepada warga sekitar sini bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang berhasil menciptakan plastik dari singkong yang bisa Plastik dimakan. dari singkong Pak Gatot. Iya, karena penemuan ini ini bisa membantu kita semua ya dari pencemaran alam, Ya, betul. ya kan. Kemudian juga ini membanggakan juga prestasi ini ya. Langsung saja kita berbicara langsung dengan Mana Pak Gatot? di sebelah Siapa orang? Mbak Hesti ada Mas Kevin. Selamat datang Mas Kevin. Saya Gatot. Ada tadi sudah Iya. berjumpa dengan dia ya. Ini kita bisa lihat di depan ini ya, Ini plastik-plastik dari- ini. Ya. Pati singkong, benar. Jadi pati singkong ya. Jadi kembali lagi ini adalah sebuah, jangan dipanggil plastik. Karena, Apa ya? karena Oh, mungkin iya ya. 3 huruf itu yang membedakan segalanya. Oh, Jadi Ini apa dong jargonnya namanya bioplastik. 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 Jadi bioplastik ini terbuat dari pati singkong, minyak sayur, dan juga bahan-bahan nabati lainnya. Terus ini print-printannya Terbuat dari soy. ini sudah diperjualbelikan. Sudah. Sudah ya. Bioplastik ini. Mungkin kalau bisa curcol sedikit ya. Boleh. Ya, ini kita sudah ekspor ke 26 negara. Wow. 20 negara. Jadi lebih diapresiasi mungkin karya anak bangsa yang lebih diapresiasi di luar. Setuju. Plastik yang biasa kita tahu itu memerlukan waktu 500 sampai 600 tahun. Ya, untuk benar-benar diurai. terdiurai, ya kan? Sedangkan ini bukan hanya memerlukan waktu kurang dari 180 hari, lalu bukan hanya bisa diurai, tapi bisa menjadi kompos untuk tanah Indonesia. Cukup durable karena either saya cukup lemah atau ini emang cukup kuat juga. Ini emang kuat ya, Pi ya. Ya, saya masukin ke dalam air panas. Saya aduk. Ini cepet ya. Nah, kalau misalkan ini ada unsur plastiknya, yaitu unsur non-polar, tidak mungkin ini bisa terjadi. Sedangkan ini menunjukkan bahwa semua yang saya gunakan di bioplastik saya hanya mengandung bahan-bahan nabati. Dan ini juga telah lulus oral toxicity test, yang menyatakan bahwa sewaktu ini dicerna atau dimakan oleh hewan laut atau hewan-hewan, ini adalah sebuah bioplastik yang aman untuk dikonsumsi. Nah, sekarang bisa dilihat dalam hanya waktu kurang lebih 1 menit. Kalau yang misalnya tadinya plastik biasa 500 tahun loh terurai. mungkin bisa 500 tahun saya gini, saya kobo-kobo Kocek-kocek gini terus terus gitu 500 ya. tahun kali ya, tapi ini dalam waktu 1 menit ini telah menjadi minuman hijau untuk Indonesia yang lebih hijau lagi. Wow. Cheers. Diminum. Mau coba, Mas? Aduh. Kasih tahu terus saya Uji nyali nih. mau misalnya Uji nyali nih. Masa nggak ada yang berani? Nanti pas habis makan. Saya Iya, langsung dia terurai ya. Iya. Kalau misalnya ada yang berminat ini di mana? Carinya di Saya mana jujur, ini, Mas saya Kevin? berminat loh. Bisa langsung ke website www.avanieco.com atau Indonesianya www.avanieco.com Eco.com. atau Instagramnya Avani Eco, atau kalau mau melihat mau langsung ke Instagram saya pun juga bisa di kev.kumala. Wah, seru nih kita ngebahas soal ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ada Ngomongin singkong ya? soal singkong ya. Kenapa selalu ada daun singkong dalam masakan Wah, itu Padang? gokil sih daun singkong di Nah, masakan Padang ini sih. kan aduh. udah jadi- Udah dicampur udah sama jadi- sambal hijaunya. Wah. Sayur wajib kayaknya ya. Ya, benar, Apapun Pak. lauknya saat makan di restoran Padang pasti selalu disertai dengan rebusan daun singkong. Dan orang di restoran Padang tuh pegawainya tuh ramah banget. Setiap saya ke sana saya tanya sama dia, "Mas punya nggak?" Dia bilang nggak ada. Dia santai. Dia santai banget. Ternyata Dia daun ramah singkong dalam makanan orang Padang itu ada maknanya, yaitu banget. Kikil ya, kadang-kadang tanya Kikil juga kesederhanaan. santai. Singkong mudah didapat dan harganya pun tidak mahal. Siapa saja bisa beli dan membuat makanan enak dari daun singkong dan juga daunnya. Selain itu, rebusan daun singkong juga berfungsi sebagai penyeimbang untuk mengurangi kolesterol yang berasal dari lauk lain yang berbumbu dan bersantan. Ini berapa kalau boleh tahu nih harganya Itu sekarang? harganya kurang lebih Rp500. Rp500. Bisa menambah beban berapa nih Mas Evan? 4 kilo. 4 kilo loh, Udah lumayan ada yang nih. ukuran besar gak sih? Kilo. Bisa terserah, bisa sampai 60 cm, 70 cm. Ini kok ada bahan-bahan plastik nih di sini? Di sini bukan plastik,
ini mungkin ya kembali lagi Avani ini adalah sebuah perusahaan yang selalu kembali lagi kita semua tahu lah tentang 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi styrofoam ini sebenarnya tidak bisa diurai selamanya. Jadi semua styrofoam masih ada dalam bentuk apapun itu, kecuali kalau dibakar. Jadi solusinya adalah menggunakan ampas tebu. Ini dari ampas tebu lagi. Ampas tebu. Ampas tebu yang saya olah, yang tadinya waste, saya proses menjadi sebuah nilai tambah. Setelah ini masuk ke TPA atau masuk dalam tanah, hanya memerlukan 90 hari untuk menjadi kompos. Oke. Dan dia akan terurai Karena dan dia akan lebih menjadi tebal kompos. ya. Nah, oke, ini yang inovatif juga. Mahasiswa yang merubah kulit singkong menjadi gula rendah kalori ya. Ini ada mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor yang membuat penelitian dari kulit singkong. Mereka bisa merubah limbah kulit singkong menjadi gula rendah kalori. Jadi tidak ada yang terbuang. Coba kita lihat. Galih Nugraha dan Putri Fionita mencoba mempraktikkan kembali penelitian mereka dalam mengolah kulit singkong menjadi gula rendah kalori. Kedua warga Kelurahan Mugarsari, Tasikmalaya ini menunjukkannya di hadapan para petani di desa mereka. Menggunakan kulit singkong hasil kebun yang telah dihaluskan, Galih dan Putri mengambil sarinya. Cairan tersebut kemudian direbus hingga suhu 100 derajat Celcius dan dicampur enzim untuk mempercepat fermentasi. Air yang telah bersuhu normal kemudian dimasukkan ke dalam mesin pendingin untuk dibekukan. Hasilnya, gula kulit singkong pun siap dikonsumsi. Dibandingkan gula tebu dengan 300 kalori, gula kulit singkong hanya memiliki 100 kalori. Praktis dan bahannya pun mudah didapat. Galih, Putri, serta dua rekan mereka Faruk dan Abdul Aziz yang seluruhnya merupakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebelumnya berhasil memenangkan lomba karya ilmiah di Macau, Cina. Dalam International Innovation and Invention Expo, perwakilan Indonesia ini berhasil menyabet medali emas dan penghargaan spesial di ajang karya ilmiah tersebut. Galih dan ketiga rekannya berharap hasil temuan mereka dapat terus dikembangkan maksimal dan dapat diproduksi massal. 4 mahasiswa ini juga memiliki impian membantu Indonesia menjadi negara penghasil gula dan memberdayakan masyarakat dalam negeri. Ini mulai sekarang saya sudah mulai beralih ke sini Pengen aja. tobat saya. Saya akan Tobatan membantu. massal. Tobat. Kita harus- tobat semua Ayo, deh, mari ya. kita tobat massal. Ayo lah. Emang mungkin plastik, bahan plastik itu kadang emang jauh lebih murah atau gimana lah, lebih mudah ditemui. Tapi efek ke depannya. Ini sebetulnya berhubungan juga dengan budgeting ya. Kadang-kadang orang lebih memilih yang lebih murah, Betul. tapi nggak berpikir ke depannya seperti apa. Nah, itu yang perlu juga harus disosialisasikan kesadaran masyarakat tersebut. Thank you ya, Kevin. Kevin, Thank you. Ini menjadi informasi yang sangat luar biasa buat kita Ini semua dia ya. mau ngolah pati dulu. Oke, silakan. Sip. Sip. Terima kasih Mas Kevin, terima kasih banyak. Oh, ini nggak nyangka ya bisa kayak gini. Saya masih aduk-aduk dulu nih. Ayo dicoba. Udah terurai banget. Eh, Wah, dia. apa nama? Ini Pak Gatot. Gatot. Wali Ini Pak kota di Gatot. sini. Wali kota sini. Oh, iya. Silakan, Apa kabar, sehat? Baik loh, alhamdulillah. Ini Enak makan ya makan singkong singkong nih. ya. Pak Gatot sehat? Ini juga. Sehat. Nggak pernah gagal ya? Alhamdulillah. Saya lagi Untuk yang di sini enggak. minum singkong. Oh gitu? Minum singkong. Saya sebenarnya lebih sukanya kalau direbus. Direbus ya. Tapi katanya singkong gini ada racun cyanidanya. Kamu jangan bikin berita yang nggak bener ah. Enggak tahu, pernah baca aja. Katanya singkong mengandung racun cyanida tuh. Oh ya? Dalam bentuk senyawa linimarin yang relatif tidak beracun katanya. Tapi ada mengandung cyanidanya. Enggak, tidak beracun. coba ya? Itu orang-orang kalau dengar cyanida langsung panik ya elah. Elah. Ini memang proses enzimatik yang terjadi dalam tubuh lah yang bisa mengurai senyawa tersebut menjadi salah satu bentuk cyanida yang beracun. Untungnya tidak semua jenis singkong menghasilkan senyawa cyanida dalam jumlah jenisnya besar. Dan singkong yang biasa dikonsumsi sehari-hari adalah singkong yang aman. Yes. Hoax. Aman, termasuk ini aman. Aman. Tapi kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut ya, Coba kita telepon ahli botani. ahli botani kita Oh ya. iya deh, biar lebih Pak jelas ya. Jatmika. Pak Jatmika. Komprehensif. Halo. Iya. Halo. Pak Jatmika, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Gimana nih? Ini Marcel bawa singkong nih katanya. Saya Iya. pernah baca katanya singkong itu mengandung sedikit senyawa sianida. Itu betul nggak sih? Iya, Pak benar, Jatmika? Iya, asam cyanida ya, HCN. Jadi gini, ini singkong itu kan ada dua jenis ya, ada yang pahit dan yang manis ya. Misalnya yang pahit yang mengandung cyanidanya 3, asam cyanidanya itu ya. Basio Rao yang misalnya kemudian Bogor, kemudian Adira 2 gitu itu tinggi. Tetapi ada yang manis yang
kadar ininya HCN itu lebih rendah dari 50 ppm ya. Oke, tapi Pak. sebenarnya tidak berbahaya ya Pak Jatbika ya, karena Tidak, banyak ya, fungsi-fungsi. kalau yang manis tidak berbahaya. Nah, Oke. kalau yang ini yang pahit biasanya ditandai kalau kita kupas ya terjadi oksidasi warnanya biru gitu ya. Oh iya, iya. Itu biasanya yang HCN-nya tinggi gitu. Selain Ya. itu, ada lagi nggak Pak? Kalau yang pahit ya biasanya kan itu untuk tepungnya ya biasanya untuk di itu. Perlakuannya itu biasanya dipotong-potong, dikupas terus dibiarkan di ini gitu dioksidasikan ya itu terbuka gitu. Oh, jadi nggak kenapa-napa Iya, kalau udah makanya seperti Pak itu. Gatot harus dikupas. Pak. Iya, iya, baik, baik. Jangan Iya, dimakan. iya, iya. Oh, saya biasanya dengan kulit. Jarang sih yang ngelihat sama kulitnya gitu masih hitam-hitam terus dimakan langsung Pak. Jarang. Rata-ratanya. Ya, jarang sih yang kayak gitu ya. Iya, iya. Oke Pak Jatbika, terima kasih loh atas Terima kasih, Pak Pak. Jatbika. Yuk, yuk, yuk. Ini masih bicara soal singkong semua ya. Dan kebetulan juga bawa cemilan singkong lagi ya, Mas. betul. Iya. Karena hari ini adalah hari singkong sedunia. Masa sih? Apa cuma di daerah Pak Camat Oh, daerah apa Pak dia? Gatot. Wali kota. Wali kota, sorry maaf Pak. Wali kota pagi-pagi. Iya. Ya, ngomongin soal singkong, ada batik lumbung, batik dengan motif singkong. Oh, ada ya? Iya. Dari Jadi mana ini ini berasal asalnya? dari Bondowoso. Bondowoso. Yang memiliki motif yang sangat unik, yaitu singkong dan stroberi. Kenapa dipilih dua tanaman itu? Karena penghasil terbesar pertanian desa ini adalah singkong dan stroberi. Coba kita lihat Ah video. iya, baru mau nanya. Inilah Desa Sukosari, sentra penghasil batik tulis di Kabupaten Bondowoso. Salah satunya batik lumbung. Batik-batik ini dibuat oleh para perajin yang terbilang muda. Rata-rata usia mereka belum menginjak 30. Batik lumbung memiliki motif yang berbeda, yaitu pemandangan alam sekitar, seperti rindangnya pepohonan, dedaunan hingga buah stroberi dan singkong. Kedua tanaman itu dipilih menjadi motif karena daerah ini merupakan penghasil stroberi dan singkong. Selain itu, tidak seperti batik pada umumnya, batik lumbung diwarnai tidak dengan proses celup, melainkan kuas. Metode ini diyakini bisa membuat warna batik tidak cepat luntur. Adalah Sofia, sosok di balik kelahiran batik lumbung. Lewat batik lumbung, lulusan SMK ini dapat membuka lapangan kerja bagi para pemuda di desanya. Harga batik lumbung ini bervariasi, mulai dari Rp175.000 hingga Rp750.000 per lembar. Batik lumbung kini sudah dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Jember, Banyuwangi, Situbondo, Surabaya, Malang, Jakarta, dan Bali. Wah, batik singkong ya. Ada-ada aja bikin singkong, gitu ya. semua singkong ini Keren. singkong. Wah, saya Nggak mau nyangka pesen. loh. Nggak Buat nyangka ya. industri rumah tangga saya tuh, dia nangis. Pak Ce, Kenapa lu kenapa nangis? Kalah cekik. Berantem sama pacar. Kalau tuh laki berantem sama pacar nangis terseok-seok. Bukan masalah itu, bukan. berantem. Masalahnya tuh gue gak punya pacar. Itu Nggak perlu berantem sama pacar lu. gue pengen minta Pacar aja nggak maaf. punya. Gimana caranya punya solusi nggak? Lu pacar aja gak punya, ngapain berantem? Punya Tapi solusi tuh, nggak? Gue mau minta maaf aja lah. Itu udah sedih banget tuh, ibaratnya udah jatuh ketiban tangga, tangganya gede lagi. Sedih banget nih Pak. Ya udah nanti coba dibantu paceknya. Iya. Caranya gimana supaya dia bisa minta maaf dan ampuh. sama pacar ya? Sama pacarnya. Mendingan cari apa tipsnya, cara dia dapat pacar dulu kalau. Mungkin boleh. Ya, itu juga sekalian lah ya. Oke. Ya udah Oke. Pak Ce ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.